bakal ngerjain proyek pengganti UAS mata kuliah biologi dengan bikin video pembelajaran tentang ikan gurame. Stay tune. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sriani dengan NIM 444324001 kelas 1A dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Kania Dwi Namira dengan NIM 444324002 dari kelas 1A kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Firman Sebastian Barat dengan NIM 444324003 kelas 1A dari kelompok 9. Perkenalkan, saya Abi Deni Safik dengan NIM 444324004 dari kelas 1A kelompok 9. Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsi dan taksonomi. Family of Spromnemidae adalah kelompok ikan yang termaksud dalam ordo Anabantiformes. Ikan-ikan dalam famili ini dikenal dengan kemampuan unik mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan perairan yang kurang oksigen, serta sistem gerak dan saraf yang memungkinkan mereka untuk bergerak dengan efisien di habitat mereka. Ikan gurame menjadi salah satu jenis ikan yang masuk ke dalam famili ini. Berikut adalah taksonomi dari famili Ospromnemidae, yaitu kingdom ada Animalia, phylumnya ada Chordata, kelasnya ada Actinopterygii, ordernya Anabanthetoidei, lalu familinya Ospromnemidae. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem gerak dan saraf. Sistem saraf dibagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat merupakan sistem yang mengatur kegiatan seluruh tubuh. Sistem saraf pusat terdiri otak dan medula spinalis. Sistem saraf periferi terdiri dari saraf kranial dan spinal beserta cabang-cabangnya. Sistem saraf otonom merupakan bagian dari sistem periferi, memengaruhi otot polos dan kelenjar. Neuron merupakan sel fungsional pada sistem saraf yang bekerja dengan cara menghasilkan potensial, aksi, dan mengajarkan impuls dari satu sel ke sel berikutnya. Ikan-ikan dalam famili ini memiliki sirip dada yang besar dan kuat, yang membantu mereka bergerak di perairan yang dangkal atau berlumpur. Sirip punggung dan sirip analnya juga berfungsi untuk stabilitas saat berenang. Dan yang selanjutnya itu ada sistem reproduksi. Ikan gurame ini memiliki sistem reproduksi seperti kebanyakan ikan lainnya, yaitu dengan melakukan ovipar. Ovipar itu apa sih? Ovipar itu adalah sel telur dan sel sperma itu bertemu di luar tubuh. Dan embrio ikan itu berkembang di luar tubuh sang induk. Dan ikan ini tuh termasuk dalam kelompok induk ikan yang menjaga telurnya secara baik. Ikan jantan ini sudah disiapkan untuk memijah atau membangun sarang untuk menampung telur dari induk betina. Dan biasanya itu induk jantan itu memerlukan waktu 1-2 minggu untuk membangun sarangnya. Dan di sini juga ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada ikan gurame ini dimulai dari pertama makanan yang berhasil diburu melalui proses di mulut terlebih dahulu agar lebih halus. Lalu dilanjutkan ke faring untuk proses penyaringan makanan. Lalu dilanjutkan ke dalam esofagus, dan esofagus ini mengandung lendir untuk membantu menelan makanan. Kemudian dilanjutkan ke dalam lambung sebagai penampung makanan dan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Lalu diteruskan ke usus untuk diserap zat makanan. Dan sisa pembuangannya itu diteruskan ke anus. Selanjutnya ada sistem sekresi dan ekskresi. Sistem sekresi terdiri atas kelenjar mukus pada ikan gurame. Kelenjar mukus di kulit dari insang berfungsi untuk menghasilkan lapisan pelindung. Mukus melindungi tubuh dari infeksi dan membantu pergerakan air. Kelenjar sektori pada insang. Kelenjar ini berperan dalam sekresi ion, terutama ion natrium dan klorida, untuk mengatur keseimbangan garam dalam tubuhnya. Dan yang kedua ada sistem ekskresi, terdiri atas ginjal.
ikan gurame memiliki kemampuan untuk mengeluarkan anomia atau zat sisa metabolisme nitrogen melalui urin. Amonia yang diekskresikan bersifat sangat toksik dan harus segera dibuang melalui insang atau ginjal. Insang pada ikan air tawar seperti gurame, ginjal beradaptasi untuk menyaring air secara efisien dan mengurangi kehilangan ion yang penting dalam tubuh. Selanjutnya ada manfaat dan ancaman. Manfaat penelitian ilmiah. Ikan ini sering dijadikan bahan penelitian, terutama pada studi perilaku, ekologi, dan fisiologi pada ikan. Misalkan cupang sering dipelihara untuk memahami agresi dan pemijahannya. Kedua, keanekaragaman hayati. Ikan-ikan dalam famili Pethnemidae berkontribusi pada keanekaragaman hayati dan mereka berperan penting dalam rantai makanan. Ancaman. Yang pertama ada perdagangan ikan hias. Banyak dari spesies famili ini bernilai ekonomis yang sangat tinggi sebagai ikan hias. Yang kedua ada introduksi spesiesasi. Dalam spesies Ospremidae ini telah diperkenalkan keluar habitat asli mereka untuk berdagangan ikan hias. Mereka bisa menjadi spesies invasif dan unik yang bersaing dengan spesies lokal lainnya untuk sumber budidaya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan hari ini adalah ikan gurame merupakan jenis ikan air tawar yang banyak menghuni rawa-rawa, danau dan perairan yang terang. Saat ini budidaya ikan ini sudah berkembang di beberapa negara, antara lain Asia Tenggara, ada di India, ada juga di Cina. Hal ini karena gurame memiliki rasa yang enak dan gurih sehingga ikan gurame laku di pasaran. Ikan ini termasuk dalam kelompok induk ikan yang menjaga telur secara baik. Ikan jantan yang sudah siap memijah membangun sarang untuk menampung telur dari si betina. Biasanya induk jantan memerlukan waktu 1-2 minggu untuk membangun sarangnya. Ini itu aja yang bisa kita paparin hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.